Oke, sekarang kita coba bakal sambungin server menggunakan ke WiFi ya. Sambungin server ke WiFi. Ini bisa teman-teman. Jadi kalian nggak hanya bisa server tuh nggak hanya bisa nyambung dengan kabelan aja ya, tapi bisa nyambung ke WiFi. Coba saya jalanin dulu Ubuntu server saya ya. Ini sudah saya save. Coba saya langsung start aja ya. Ini udah jalan ya server saya. Coba ini saya udah sambungin ke WiFi ya. Oke. Ini apa namanya, ini saya disconnect dulu aja. Oke. Gini. Kita coba ping dulu aja deh. Ping 888, ping DNS-nya Google ya. Nah, nggak ada internet ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau nggak ada internet, destination net unreachable atau nggak tersambung dengan internet lah kayak gitu. Ini untuk menghentikan Ctrl C ya. Saya mau besarin aja. Ini udah full screen. Kalau mau besarin seperti ini, tinggal pencet Ctrl yang kanan terus pencet C. Nanti ada pop-up kayak tadi, langsung di switch saja. Udah ya. Untuk menjalankan mengkoneksikan server ini dengan WiFi ya. Tapi server tuh jarang kalau pakai koneksi dengan WiFi, tapi dia biasanya pakai kabelan biar nggak lemot kan ya. Oke, coba caranya gini. Kita pakai sintak nm_tui ya. Nah, nm_tui command nm_tui not found, tidak ada katanya. But can be installed with. Nah, tapi bisa diinstal dengan ini sudo apt install network manager. Dan ini saya bakal jelasin juga. Biasanya kalau kalian mau download software di lewat terminal Linux ya, itu kalian tuliskan sudo apt install terus nama softwarenya apa. Contoh nih ya, ini saya coba Cmetric. Nah, comment Cmetric not found, tapi saya sambungin ke WiFi dulu ya. Nanti kalau mau sambungin ke apa namanya server lewat WiFi setelah yang ini. Untuk mendownload sebuah software atau apa namanya aplikasi ya lewat terminal ini ada sintaknya. Sintaknya itu sudo apt install terus nama softwarenya apa. Ini network manager, ini nama softwarenya ya. Ini contoh, saya mau install Cmetric. Cmetric itu suatu program kayak banyak tulisan gitu. Kita coba aja ya, langsung sudo apt install Cmetric. Kayak ini ya. Lalu enter. Masukkan password kalian. Nah, unable to locate package Cmetric. Kenapa ada error? Ini sebenarnya bisa jalan ya. Cara ini coba kalian bisa lihat, cek cara install Cmetric di video saya yang lain ya. Kalau ada error unable to locate package Cmetric, itu karena di repositorinya nggak ada. Ini buat kalian yang belum tahu apa itu repository, nggak usah khawatir ya. Ini saya jelaskan secara sederhananya bahwa repository itu semacam kayak server lain yang menyediakan file untuk mendownload sebuah software atau bisa dibilang aplikasi lah kayak gitu. Itu namanya repository. Nah, repository sendiri ini kayak link gitulah ya. Dia link yang mengarah ke lokasi server untuk mendownload sebuah file. Itulah. Oke, semoga nggak bingung lah ya. Oke, kita lupakan lah ini ya. Kita coba langsung install lah. Yang penting kalian bisa dapat bahwa untuk menginstal software atau aplikasi itu di lewat terminal itu menggunakan sudo apt install terus nama software atau bisa dibilang aplikasinya kayak gitu ya. Tapi ini untuk untuk Linux yang turunan Debian ya. Bisa dibilang kayak gitu. Untuk Linux yang lain kayak Red Hat itu berbeda lagi ya. Gitu. Untuk Linux turunan Debian ya seperti apa namanya Ubuntu ya. Yang untuk induknya sendiri yaitu Linux Debian itu. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja untuk menyambungkan server ke WiFi ya atau WiFi.
Ya itu. Nah ini tadi, ini saya matikan dulu aja deh wifi saya ya. Saya disconnect. Ini disuruh tadi kan apa namanya, saya sudah cek ya. Saya ping dulu karena nggak ada koneksinya, karena ini kan mati ya. Ibaratnya ini belum, nggak, servernya nggak ada internetnya lah kayak gitu. Nah ini kita mau install ya. Nah karena apa namanya, servernya kan harusnya kalau mau sambungin ke wifi itu harusnya sudah ada ini sih, network manager ini ya. Ini deh, saya sambungin dulu ya. Ada beberapa apa namanya, kayaknya ada beberapa Linux yang memang sudah memiliki NM2 ini ya, atau network manager ini. Kita nggak apa-apa deh, kita install aja ya. Gini, dengan install tadi ya, sudo apt install network slash manager, enter. Nah ini ada tulisan do you want to continue, apakah kamu ingin melanjutkan ya. Ada y/n, kita y itu untuk melanjutkan, untuk continue, kalau n itu untuk men-cancel atau tidak ya, itu. Nah setelah y, enter. Terserah mau y kecil atau y besar ya, nggak apa-apa. Ini masih 0%, ini masih tersambung ke repository. Ini yang tadi saya bilang nih, koneksi to archive.ubuntu.com. Nah ini sebuah link untuk menyambung ke server orang lain gitulah ya, server pusat lah ibaratnya gitu, untuk mendownload sebuah software. Itu tadi, itu repository ya. Kita tunggu aja. Nah ini ada error banyak ya. Ini kalian nggak usah bingung ya kalau ada error seperti ini ya. Nggak usah bingung. Ntar mana nih, udah kok hilang, kenapa nih? Loh, kok nggak mau dia ya? Ntar ya. Oh ini, oke, sorry, tadi ada error ya. Nah ini kalian nggak usah bingung kalau ada error seperti ini ya. Failed to fetch http bla 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 archive.ubuntu.com. Nah ini kalau bisa kalian lihat nih, failed ya. Ini ke atas bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Coba saya pakai pgup, nggak bisa juga ya. Oke, kayak gini aja. Ini errornya kan ada banyak ya. Ada kalau itu error yang merah ini ya. Ini saya nggak bisa masuk ke ini karena ini tanda panah ini kursornya nggak bisa masuk ke VirtualBox-nya. Jadi saya fokuskan ke sini aja. Ini error. Kalau ada warna merah ini error ya. Failed to fetch. Ini nggak bisa tersambung ke apa namanya, repositorinya. Koneksi 101, network is unreachable. Coba. Saya ping dulu lah. Oh, ini internetnya bisa ya. Internetnya bisa, berarti ini repositorinya. Failed to fetch, ini nggak bisa tersambung ke repositorinya, kayak gitu. Kita coba ganti repository. Oke, saya mau buka browser ya. Untuk mengganti repository ini, kita buka browser. Kita cari tahu repositorinya apa gitu ya. Ini saya, oke, ntar ya. Kita search ya, repository Ubuntu server. Oke, enter. Nah ini daftar repository lokal Ubuntu Vocalfossa. Ini saya downloadnya yang 20.04 ya servernya. Oke. Kalau mau yang versi 14 ada nih, 18, 20 juga ada gitu kan. Jadi beda-beda tuh. Nah ini repository lokal Ubuntu. Pastikan versinya udah bener ya, 20.04. Nah ini ada kambingui.ac ya, ada ftv itb ac kayak gitu. kebupens.ac.id ini adalah repository. Itu tadi yang saya bilang. Repository adalah link untuk menuju ke suatu server yang lain untuk mendownload. Itu ibaratnya repository itu kayak wadah yang disediakan untuk berbagai aplikasi di sana.
terus bisa kalian download lewat repository ini. Kalau kalian download softwarenya lewat terminal gitu kan ya, kayak gitu. Nah ini cara update repository-nya juga dikasih tahu nih. Buka file source.list. Ini bisa menggunakan ini ya, sudo nano etc apt source.list. Kita coba ya, sudo apt apa tadi /etc ini masuk .apt .source .list kayak gini ya. Kita enter, suruh masukkan password root ya. Coba kalian masukkan password kalian. Invalid, oh nggak bisa, berarti sudo nano kayak ini. Nano ini sebuah software untuk mengedit ya, atau bisa dibilang text editor lah. Kalau di GUI ini kayak notepad ya, kayak gitu ya, notepad di Linux nih. Kayak apa ya, bentar ya, kayak apa ya, kayak notepad ya gitu. Tapi ini nano ini di versinya CLI gitu, di versinya terminal gitu. Ada lagi yang namanya Vim, tapi kita pakai nano aja lah ya. Nah ini kita langsung masuk ke untuk men-setting apa namanya repositorinya. Nah, ini ada banyak repositori ya. Nah ini tanda pagar ini itu dia komentar, jadi kode ini nggak akan dieksekusi kalau ada komentar, kalau ada tanda pagarnya gitu. Ini kan yang nggak ada tanda pagarnya ini repositorinya ya kan, ubuntu.archive ya kan. Oke. Nah ini repositorinya. Ini kita coba apa namanya kasih pagar aja ya, kasih pagar 3 ya, biar mengetahui gitu. Nggak usah dihapus, jangan dihapus. Kita kasih pagar 3 dan kode ini nggak akan dieksekusi. Oke. Oke, kasih pagar semua ya. Saya mau kasih pagar 3. Sebenarnya kalau mau kasih pagar 1 pun nggak masalah ya. Bisa juga, tapi ini buat pembeda aja gitu. Karena di bawahnya juga ada link repository lain ya. Nah ini udah selesai ya. Nah di bawah sini kita bisa tulis repository yang baru yang sudah kita browsing tadi nih di atas. Setelah listnya diganti, nanti kalian tuliskan sudo apt update ini ya untuk mengupdate. Oke, kalian mau pakai repository yang mana? Mau yang kambing sampai mirror, ini terserah. Tapi coba saya mau pakai yang mirror.polywangi.ac atau yang mana ya? Saya mau pakai yang ini aja deh, ftv.itb.ac.id ya. Caranya gini, ini semua copy aja, tapi kayaknya nggak bisa di copy di sini karena apa? Karena itu apa namanya, nggak bisa kalau di Ctrl C nggak bisa. Ini coba deh saya copy Ctrl A, nggak bisa ya. Ini, ntar ya. Oke. Kita copy, udah copy semuanya. Ctrl C, saya balik ke ini ya, servernya ya. Ini saya anggap server aja karena ini kursornya nggak bisa masuk di sini. Ini, ya. Jadi kita nggak bisa copy ya. Jadi cara terbaik adalah menulis secara manual. Dep ftp ya. Kita tulis dep ftp //, itu ya. Bentar ya. ftv.itb.ac ftv.itb.ac .id/pub/ apa tadi, ubuntu/vokal apa nih, vokal main restricted. Setelah itu apa ya, ini jangan sampai salah ya, kalau ada spasi ya kalian spasi ya. Vokal main restricted universe multiverse udah. Ini kita tulis lagi dep ftv
/ftv.itb.ac.id/pub/ubuntu vokal updates main restricted universe multiverse dep /pub/ubuntu/vokal security main restricted universe multiverse dep /ftp/itb.ac.id/pub/ubuntu. Ini buat yang baru belajar Linux pasti kayak kebingungan gitu ya, tapi nggak apa-apa sih. Bingung itu adalah suatu proses belajar sebenarnya. Ya kalian terus lanjutkan aja buat belajar. Kalau bingung ya nggak apa-apa gitu. Lanjutin aja semua, tonton video saya sampai habis gitu ya kan. Ntar ulangi lagi. Ya memang proses belajar itu memakan waktu tapi enak sih. Terus setelah security ini ya yang harus kalian ingat ini. Vokal main, terus vokal update, security, breakports, proposed main restricted, universe, multiverse ini sama semua. Perbedaannya ada di sini nih, ada di ini aja nih, FTV ini ya, FTV sampai Ubuntu ini. Nah ini ya kan, HTTP, kebomas, ini semuanya sama semua ya kan. Yang perbedaannya ada di sini nih, link domainnya itulah untuk menuju ke server repositorinya kayak gitu. Setelah kita lanjut aja. Setelah vocal security, backports, vocal backports main restricted universe multiverse dep /ftp itb.ac.id/pub/ubuntu/ yang terakhir nih apa nih, proposed vokal proposed main restricted universe multiverse. Udah tuh 2 3 4 5, ada 5 kan? Oh ya ada 5 tuh, 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Oke, kalau udah ditulis semua, sekarang Ctrl X. Ini save modified buffer, kita Y terus enter. Udah, kita clear untuk membersihkan. Nanti saya bakal bahas perintah-perintah terminalnya di next episode ya. Kita tirukan aja saya dan pahami ini ya. Kalau udah tadi ya disuruh update, kita update sudo apt update, enter. Oh, ada yang salah dengan repositorinya kalau kayak gini ya. The method ftv is unsupport and disabled by default. Katanya nggak bisa nih, metodenya ftv ini tidak disupport. Coba saya coba buka lagi ya. ftv ini, ftv. Ya kita coba ganti aja ya, http kebo-pens AC ya. Kita ganti aja. Untuk mengganti lagi kayak tadi sudo nano etc apt source.list. Kalau udah enter. Ini kita ke bawah lagi. Oke, kita ganti aja karena kita udah nulis ini ya. Kita ganti yang ini nih. Ganti yang ini. Yang ini aja. Kita ganti http/ apa tadi? kebo.pensac.id. kebo.pensac.id kayak ini ya.
kebo.pens.ac.id/ubuntu slash. Oke, ini ganti aja yang Ubuntu, nggak usah dihapus. Kita ganti http://kebo.pens.ac.id. Nah, ganti semua. http://kebo.pens.ac.id, http://pens.ac.id, yang terakhir http://kebo.pens.ac.id. Udah, kalau udah Ctrl X Y enter. Langsung aja sudo update. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, ini kalau kayak gini bisa. Oke, kalau kayak gini udah bisa. Itu tadi untung aja ada error ya. Jadi kalau kalian umpamanya mengalami error kayak gitu, ya ulangi aja, ganti repositorinya ya. Di sini mungkin videonya agak panjang ya. Oke, kalau capek bisa istirahat dulu aja. Lanjutin nanti kalau udah nggak capek, atau bisa lanjutin besok lagi aja belajarnya. Oke. Ini kita update, kita tunggu aja sampai proses update-nya selesai. Nah, masih reading package, membaca paket ya. Nah, 134 package can be upgrade. Oh, ini abaikan aja. Oke. Udah. Sekarang ini kita udah upgrade repositorinya, udah mengganti repositorinya. Sekarang kita install yang tadi, network manajernya. Apakah di di repository kebo.pens.ac.id ada file atau software network manager atau enggak? Kita coba langsung aja enter ya. Oke, dan kelihatannya ini bisa. Y ya. Do you want to continue? Apakah Anda ingin melanjutkan? Yes, enter. Nah, ini masih proses pendownloadan ya, kayak gini ya. Kita tunggu aja ya. Nah, kalau fetched itu udah mau selesai sih. Nah, ini udah. Oh, belum. Ini masih lama sih. Masih ada progres yang lainnya. Kalian tunggu aja sampai prosesnya 100% dan prosesnya selesai sampai ada tanda dolar kayak tadi ya. Bentar ya teman-teman, saya mau keluar bentar dulu sambil nunggu ini. Kalian bisa lihat aja ya. Oke, belum selesai ya, masih di 46% ya. Tunggu aja ya. Ini bisa langsung dicepetin, nggak apa-apa sih sampai ada tanda dolar. Karena juga ini prosesnya ya loading gini, kayak loading lah. Sedang menginstal softwarenya tadi.
Udah 75% ini ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, karena udah ada tanda dolar. Oke, kalau udah kita lanjut aja. Kita lanjut ke menyambungkan server ini ke WiFi ya. Oke. Tulis nm2i. Enter. Nah, nanti bakal muncul kayak gini nih, karena software network manager tadi udah terdownload ya. Nah, ini edit a connection. Tapi kalau di VirtualBox nih nggak bisa nih, WiFi-nya nggak ada tuh, nggak ada ya kan. Ini kita kembali aja, enter ya. Saya quit. Oke, ini bisa clear aja untuk mengembalikan seperti semula, clear untuk membersihkan kode ya. Nah, udah ya. Oke. Ini saya coba ke OS utama saya aja ya. Saya menggunakan OS utama, saya bakal buka terminal. Ya. Jadi server tuh sama aja sebenarnya, dia pakai terminal ya kan. Ini saya close dulu, unclose dulu ya. Ini terminal saya, terminal Linux MX saya. Kita coba nm2i untuk menyambungkannya ya. Enter. Nah, ini kebetulan saya udah download nm2i-nya. Nah, ini bisa edit a connection. Nah, yes I have. Ini wifi yang apa namanya? Yang ada di sekitar saya sih. Ini wifi yang saya pakai ya. Saya back active a connection. Oh, bukan, tadi ini edit a connection. Ini wifi yang udah tersambung ke saya ya, yang pernah ada. Ini bisa di delete sebenarnya. Kalau back, kita back yang ini active a connection. Koneksi yang sedang aktif ini yes I have. Nah, ini bisa saya putuskan. Itu tadi saya enter ya. Nah, langsung disconnect kan ya. Back system a hostname. Ini bisa mengganti hostname Linux ya. Hostname Linux, hostname saya. Ini saya coba buka terminal baru. Hostname saya yang ini kayaknya ya. Terus ini yang ini saya coba saya ubah ya. Coba saya ubah hostname saya. Saya ubah jadi MX aja deh. MX kalau udah oke. Ini. Oh, tadi disuruh autentikasi ya untuk mengubah hostname. Saya masukkan password saya dulu. Enter kalau udah. Oke, set hostname to MX. Oke, udah selesai. Kita oke. Saya coba exit dulu ya. Ini terminalnya bisa di exit dulu. Ini belum berubah ya. Saya buka terminal lagi. Nah, oh ini hostname-nya yang ini ya, teman-teman, yang sebelah sini. Jadi berubah jadi MX kan. Itu pengetahuan baru kan ya. Kita coba lanjut nm2i lagi ya. Ini. Active a connection. Nah, ini active connection ini adalah wifi yang aktif di lingkungan kita maksudnya ya. Ini saya besarkan tapi tampilannya cuma segini ya. Active connection ini ada DevGlove, MyRepublic ya. Ini ada koneksinya ya, ada jaringannya nih. Yang paling atas nih wifi punya saya. Nih koneksinya ada banyak, ada gambar tangga itulah ya. Ini saya enter aja koneksi. Nah, ini. Nah, tuh. Ini kita menyambungkan tanpa lewat ini icon ya, tanpa lewat desktop lah, tampilan GUI, tanpa melalui tampilan GUI. Ini gini caranya kalau mau mengkoneksikan server ke WiFi ya. Jadi kayak begitu. Kalau mau memutuskan ya tinggal ini kan ada, kalau tersambung kan ada bintang ya. Ini tinggal enter aja untuk memutuskan koneksinya. Nah, bintangnya udah nggak ada. Saya sambungkan lagi.
Tuh. Gini caranya untuk menyambungkan server ke WiFi ya. Tapi kalau di VirtualBox nih nggak bisa ya. NM2i. Bisa nggak ya? NM2i active connection. Tuh, nggak ada karena ini di VirtualBox ya. Kayak gitu, Bro. Oke, jadi mungkin segini aja ya. Ini saya mau akhiri aja karena udah 30 menit ya. Ini saya clear. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Kalau mau koneksikan server ke WiFi ya. Tapi jarang sih server mengkoneksikan ke WiFi. Dia biasanya pakai kabel LAN ya. Kita pakai modem lah. Oke, saya akhiri dulu. Ini saya save the machine set aja biar enak nanti kalau di video selanjutnya ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau masih ada yang bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next episode selanjutnya. Bye bye.